Fern. Kata Fern diambil dari bahasa Jerman yang artinya adalah distant atau jauh. Fern ini anak yatim piatu korban perang yang hampir saja bunuh diri sebelum diselamatkan dan diadopsi oleh Heither, seorang pendeta dari Parti Pahlawan Himmel dan teman seperjuangan Frieren. Setelah Heither tua dan mulai mendekati ajal, ia meminta Frieren mengasuh dan melatih Fern menjadi seorang penyihir yang kuat. Awalnya Frieren menolak, namun karena Fern kecil menunjukkan bakat yang luar biasa, Frieren akhirnya menerima Fern menjadi murid dan mengajaknya dalam perjalanan menuju Ende. Fern adalah penyihir kelas 1 yang dikenal mampu menyembunyikan dan mendeteksi mana sihir dengan sangat baik. Dan sejauh ini bisa dibilang dia adalah penyihir dengan casting magic tercepat, khususnya Zoltrak, yang membuatnya menjadi salah satu mimpi buruk bagi para iblis. Di Parti Frieren dia adalah sosok ibu yang sering bertindak layaknya pengasuh bagi Frieren yang pelupa dan tidak terorganisir, serta sering menegur Stark karena sifat pengecutnya. Walaupun dia sendiri juga kadang suka ngambek sama Stark dan bikin satu party jadi awkward seharian. Di manga chapter terbaru saat ini dia sedang menjalankan misi penting untuk melindungi Seri dari rencana pembunuhan yang diinisiasi oleh Kaisaran. Yubel. Kata Yubel diambil dari bahasa Jerman yang artinya adalah ill atau sakit. Yubel tumbuh dalam keluarga yang miskin bersama kakak perempuannya. Masa kecilnya sederhana memengaruhi keahlian sihirnya. Dia sering melihat kakaknya menjahit dan dari situ dia mengembangkan ketertarikan anehnya pada bagaimana gunting bergerak mulus di atas kain dan suara yang dihasilkannya. Pengalaman ini membentuk sihir andalannya yaitu Real Seiden yang memungkinkannya memotong hampir semua hal selama dia bisa membayangkan benda atau objek yang dipikirkannya itu terpotong. Dia sering dijuluki gadis dengan mematak pembunuh karena dianggap tidak memiliki rasa takut atau bersalah saat membunuh. Seperti ketika dia tidak sengaja memotong Berk, salah satu penyihir kelas 1, sekaligus penguji di ujian kenaikan penyihir kelas 1 yang diikuti olehnya 2 tahun sebelum bertemu dengan Parti Frieren. Mbak Yandere ini juga bisa meniru mantra sihir orang lain hanya berdasarkan insting tanpa perlu memahami mekanisme dasarnya secara mendalam. Di manga chapter terbaru, Yubel dan Lan diminta oleh Seri untuk mengumpulkan informasi di Kekaisaran, sekaligus menjadi pelindung Seri sama seperti Fern dan yang lainnya. Land. Kata land diambil dari bahasa Jerman yang artinya adalah land atau tanah. Land atau mas-mas work from home ini tumbuh di sebuah desa yang terletak di kawasan hutan. Semasa kecil, setelah orang tuanya meninggal, ia hidup bersama neneknya dalam waktu yang cukup lama. Namun saat nenek Lan sempat sakit-sakitan dan perlahan-lahan mendekati ajal, Lan yang sangat menyayangi neneknya, tapi di saat yang bersamaan ia memiliki kewajiban sebagai penyihir dan harus mengikuti ujian. Disitulah dasar motivasi Lan untuk belajar membuat dan mengembangkan sihir klon yang sangat canggih untuk mengelola beberapa tanggung jawab sekaligus. Memungkinkan klonnya berpetualang dan mengikuti ujian secara bersamaan, sementara tubuh aslinya merawat sang nenek. Setelah Seri dibuat terkejut dan terkesan terhadap kemampuan Lan yang selama ujian penyihir kelas 1, tubuh aslinya bahkan tidak meninggalkan rumahnya. Lan pun lulus dari ujian dan nantinya mendapat misi khusus bersama Yubel untuk mengumpulkan informasi serta melindungi Seri dari rencana pembunuhan yang dilakukan oleh pihak Kekaisaran. Wirbel. Kata Wirbel diambil dari bahasa Jerman yang artinya adalah whirl atau berputar. Wirbel tumbuh dan dibesarkan di wilayah utara yang penuh dengan konflik dan iblis. Meski awalnya terlihat kejam, Wirbel mengungkapkan bahwa kisah-kisah tentang kepahlawanan Himmel sangat memengaruhinya menjadi seorang penyihir. Selain itu, saat masih kecil, Wirbel juga pernah berteman dekat dan menyukai seseorang gadis di desanya. Ia juga berjanji kepada gadis itu bahwa ia akan membasmi semua iblis yang tersisa, meskipun ia sendiri sudah lupa wajah dan nama gadis tersebut. Karena keluarga gadis itu kabur ke wilayah tengah karena serangan iblis yang makin menjadi-jadi. Kemampuan andalannya adalah Sorgennail, sihir pengikat yang mampu menahan target selama mereka berada dalam pandangannya. Sihir ini sangat kuat, bahkan mampu melumpuhkan pergerakan fisik dan kemampuan manipulasi mana target, membuat mereka sama sekali tak berdaya. Setelah lulus ujian penyihir kelas 1, Wirbel sempat bertemu dengan Parti Frieren dan mencoba membujuk Stark untuk membantunya membasmi iblis yang akhir-akhir ini semakin banyak di wilayah utara. Stark tentu saja menolak dan itu terakhir kalinya Wirbel terlihat di manga.
Metode. Kata metode diambil dari bahasa Jerman yang artinya adalah method atau cara. Metode berasal dari sebuah klan di dataran tinggi utara yang berdedikasi untuk memburu dan membunuh iblis. Latar belakang ini jelas memberinya pengalaman tempur yang nyata melawan iblis, berbeda dengan penyihir kota yang kebanyakan hanya belajar teori. Mbak-mbak ini juga dikenal sebagai pribadi yang tenang, ramah, serta juga sangat menyukai hal-hal yang imut dan kecenderungannya untuk memeluk elf berukuran kecil seperti Frieren ataupun Seri. Metode adalah penyihir serbaguna atau all-rounder yang mampu menggunakan berbagai jenis sihir tanpa spesialisasi tunggal, menjadikannya sebagai support yang sangat fleksibel dalam pertempuran. Ia sangat ahli dalam restrain magic atau sihir hipnosis. Dia juga bisa menggunakan Zoltrak, dia bisa menggunakan sihir pertahanan, sihir penyembuhan, dan juga sihir pemecah kabut. Di manga beberapa bulan setelah lulus ujian penyihir kelas 1, Metode ditugaskan oleh Seri untuk menaklukkan iblis di wilayah Ruven, dataran tinggi utara. Ia bekerja sama dengan Genau dan membantu kelompok Frieren dalam pertempuran tersebut. Setelah itu, dia belum terlihat lagi. Denken. Kata Denken diambil dari bahasa Jerman yang artinya adalah thinking atau pemikiran. Don't judge a book by its cover. Itulah kalimat yang tepat untuk mendeskripsikan karakter ini. Denken lahir di daratan utara, tepatnya wilayah Weiss. Saat masih kecil, orang tuanya dibunuh oleh iblis, lalu ia dibesarkan oleh Glak, seorang penguasa feodal kota Weiss. Denken dikenal sebagai penyihir kekaisaran yang berpengalaman, licik, namun ternyata memiliki sisi emosional yang dalam. Karena tujuan awal dia berjuang mati-matian menjadi penyihir kekaisaran, bukan hanya untuk mendapatkan kekuasaan dan kekayaan, tapi demi bisa menyembuhkan istrinya, Lecture, yang sakit-sakitan. Namun di hari yang sama, saat Denken sudah resmi diangkat menjadi penyihir kekaisaran, sang istri telah meninggal dunia sebelum Denken sempat berhasil pulang ke rumahnya. Setelah istrinya wafat, dia bertekad menjadi penyihir kelas 1 agar mendapatkan hak istimewa untuk memasuki Golden Land, atau kampung halamannya yang telah disihir oleh Macht, demi mengunjungi makam istrinya. Kakek ini ahli dalam sihir api dan angin, seperti menciptakan tornado raksasa dan mengubahnya menjadi api neraka. Ia juga mampu menggunakan sihir Catastrophiya miliknya yang mampu meluncurkan rentetan panah cahaya yang menghasilkan ledakan besar. Dan yang bikin gue respect sama ini karakter adalah di saat penyihir lain kehabisan mana dan tidak mampu bertarung lagi, Denken dengan sigmanya berani bertumbuk pakai tangan cuy. Gokil ini kakek. Di manga nantinya Denken memainkan peran kunci dalam mengalahkan mantan gurunya, yaitu Macht, yang merupakan anggota terakhir dari Seven Sage of Destruction yang masih hidup. Dan arc Golden Land ini adalah salah satu arc favorit gua dalam manga Frieren. Lernen. Kata Lernen diambil dari bahasa Jerman yang artinya adalah learn atau mempelajari. Lernen berasal dari keluarga bangsawan dan pernah menjabat sebagai penyihir di Kekaisaran, tempat ia berteman baik dengan Denken. Lernen juga merupakan salah satu murid pertama dari penyihir agung Seri, namun hubungan mereka tidak harmonis. Lernen merasa tidak pernah diakui oleh Seri sebagai murid yang berbakat, yang membuatnya menanggung rasa rendah diri selama bertahun-tahun. Karena ingin membuktikan diri kepada Seri dan mendapatkan pengakuannya, Lernen terobsesi untuk mengalahkan Frieren. Dia memandang Frieren sebagai tolak ukur kekuatan dan berpikir bahwa dengan mengalahkan Frieren, Seri akan bangga padanya. Karena hal itu juga, Frieren sempat menolak permintaan Lernen untuk membantu Denken melawan Macht di Golden Land. Karena kesal pernah melukai bahunya tanpa alasan yang jelas. Kekuatan utamanya adalah manipulasi golem yang sangat canggih. Golem-golemnya mampu menahan serangan berat, mampu menyembuhkan, dan mampu merespon situasi pertempuran dengan sangat cepat. Lernen juga adalah salah satu dari 6 penyihir kelas 1 yang berhasil memasang penghalang di kota Weiss untuk menyegal iblis Macht selama puluhan tahun. Di manga chapter terbaru, Lernen ditugaskan oleh Seri untuk mencari info dan berdiskusi dengan Denken terkait permasalahan besar yang sedang terjadi di Kekaisaran saat ini. Genau. Kata Genau diambil dari bahasa Jerman yang artinya adalah precise atau tepat. Genau berasal dari wilayah dataran tinggi utara. Ia tumbuh di desa yang cukup damai dan memiliki teman masa kecil yang merupakan anak seorang pembuat roti. Ia dikenal sebagai penyihir yang sangat tenang, rasional, pragmatis, dan dingin. Ia juga jarang menunjukkan emosi atau perubahan ekspresi.
Suatu hari ia dan partnernya pernah ditugaskan oleh Seri untuk membasmi iblis di dataran tinggi utara. Namun partner Genau terbunuh saat berusaha melindungi seorang anak dari iblis kuat bernama Divine Revolte. Setelah kematian rekannya, Metode ditugaskan oleh Seri untuk menemani Genau dalam memantau daerah dataran utara. Di mana secara kebetulan dia bertemu dengan party Frieren yang kebetulan lewat dan bertarung bersama dalam melawan iblis yang bernama Divine Revolte. Setelah itu dia belum terlihat lagi. Zense. Kata Zense diambil dari bahasa Jerman yang artinya adalah side atau sabit. Zense adalah salah satu dari sedikit murid yang dilatih langsung oleh Seri. Dia adalah sosok yang tenang, jarang berbicara, dan terlihat datar, terutama dalam situasi yang merugikan. Dia telah mengawasi setidaknya 4 ujian penyihir kelas 1 sebelumnya, di mana dalam semua ujian tersebut tidak ada peserta yang berhasil lulus sama sekali. Dia menyebut dirinya sebagai seorang pasifis yang tidak suka membunuh, namun dia menetapkan standar ujian yang sangat ekstrim dan hampir mustahil untuk dilewati. Kekuatan utama Zense terletak pada manipulasi rambutnya yang luar biasa, didukung oleh mana tingkat tinggi. Zense dapat mengontrol rambutnya yang sangat panjang dan tebal dengan bebas. Rambut ini diperkuat dengan sihir, membuatnya sekeras baja dan setajam bilah pedang. Di manga chapter terbaru, Zense merupakan komando utama bagi para penyihir lain yang ikut mengawal Seri dalam arc Imperial Territory atau daerah kekaisaran. False. Kata false diambil dari bahasa Jerman yang artinya adalah false atau palsu. Sama seperti Genau dan Sensei, False adalah manusia yang berhasil mencapai peringkat tertinggi sebagai penyihir, yaitu penyihir kelas 1. Selama ujian kelas 1, False bertindak sebagai pengamat yang tajam. Dia menganalisis kemampuan kandidat lain dan memiliki pemahaman mendalam tentang manipulasi mana. Meskipun belum terlalu disorot gaya bertarungnya seperti apa, False adalah petarung jarak dekat yang sangat berbahaya, mirip dengan Sensei. Dia memiliki kemampuan sihir yang memungkinkannya bersembunyi di dalam bayangan dan muncul kembali sesuka hatinya. Dia juga dapat merapal sihir untuk menyembunyikan target seperti yang dia lakukan pada Seri untuk menyembunyikan kehadirannya. Di manga chapter terbaru, False ditunjuk oleh Seri sebagai salah satu pelindung utamanya bersama dengan penyihir kelas 1 lain untuk menghadapi ancaman di kekaisaran. Burg. Kata Burg diambil dari bahasa Jerman yang artinya adalah fortress atau benteng. Burg adalah penyihir kelas 1 yang sangat sombong dan percaya diri dengan pertahanannya tak bisa ditembus. Kekuatan utamanya terletak pada jubah pertahanan khusus yang ia ciptakan sendiri. Jubah ini mampu menahan hampir semua sihir ofensif. Dia bertindak sebagai penguji pada tahap kedua ujian penyihir kelas 1 yang terjadi 2 tahun lalu sebelum Vern mengikuti ujian. Tugasnya adalah membiarkan peserta mencoba memaksanya mundur 1 langkah yang mana itu hampir tidak mungkin dilakukan. Dan karena kesombongannya inilah, Yuba berhasil menembus pertahanan tak tergoyahkan Burg dan membunuhnya dengan memotongnya serta jubahnya menggunakan sihir pemotongnya. Ini orang kasihan banget asli. Dia ini cuma karakter untuk kepentingan plot atau bahasa kasarnya tumbal buat menunjukkan seberapa OP-nya sihir milik Yubel. Lineal. Kata lineal diambil dari bahasa Jerman yang artinya adalah straight line atau garis lurus. Lineal adalah penyihir kelas 1 yang bekerja sebagai mata-mata untuk asosiasi sihir di dalam wilayah kekaisaran. Dia telah menyamar selama lebih dari 15 tahun, menunjukkan kesabaran dan keahlian yang sangat tinggi dalam menghindari kecurigaan. Menurut Yubel, dia juga digambarkan sebagai sosok yang sedikit ajaib atau bisa dibilang aneh karena terlihat dari kegemarannya yaitu mengamati kupu-kupu selama berjam-jam. Menurut Sensei, Lineal juga digambarkan sebagai seseorang yang benci hal-hal merepotkan dan akan bertindak menyelamatkan diri sendiri jika situasinya mendesak. Di manga chapter terbaru, meskipun belum banyak adegan dia bertarung, dia dianggap cukup kuat. Bahkan ada spekulasi di kalangan para fans kalau Lineal ini adalah salah satu match yang kekuatannya mampu mendekati Seri. Karena di satu momen, pernah membuat Seri berlutut walaupun itu cuma latih tanding. Gila coy, feats yang mengagumkan bahkan buat penyihir kelas 1 sekalipun. Tau. Kata Tau diambil dari bahasa Jerman yang artinya adalah du atau embun. Tau adalah penyihir kelas 1 yang cuma muncul sebentar di manga. Menurut Lernen, dia anak muda yang cukup berbakat dan berpengalaman, tapi sayang saat menjalankan misi untuk memimpin dan mencari info di area Golden Land, Tau dan penyihir lain yang bersamanya terdeteksi oleh Mach dan langsung dibantai tanpa ampun lalu diubah menjadi emas dalam sekejap. Genau partner, salah satu penyihir kelas 1 dan mantan rekan Genau yang tidak diketahui nama aslinya.
Dia mempunyai kepribadian berbanding terbalik 180 derajat dengan Genau, di mana dia adalah orang yang tulus dan ceria, bahkan menganggap Genau sebagai teman dekatnya. Sayangnya, beliau mengorbankan diri untuk melindungi seorang anak kecil dari serangan iblis kuat bernama Divine Revolte. Karena saat itu Genau sedang disibukkan dengan iblis lain dan tidak sempat menolong temannya ini.